Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz dengan NIM 240607110005. Di sini saya akan mengerjakan tugas dan menjelaskan mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Fakris Husnu Reza Mahfud MKom. Asisten dosennya Kak Lalu Hairul Umam. Dan di sini juga terdapat poin-poin yang harus dikerjakan, seperti buat query dari tabel tersebut, tentukan tipe data primary key dan constraint yang tepat. Yang ketiga, masukkan nilai. Yang keempat, perbaiki kesalahan yang terdapat di dalam tabel. Dan kelima, execute. Dan keenam, tampilkan semua tabel satu persatu. Dan yang ketujuh, hapus semua tabel. Di mana sudah disediakan tabelnya di sini. Jadi kita tinggal menginput ke dalam SQL servernya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tabel maskapai. Tabel maskapai ini ada beberapa isi di dalam tabel ini, seperti nomor maskapai itu menggunakan integer karena integer itu termasuk dalam tipe data numerik, dan primary key-nya itu termasuk dalam constraint. Nama maskapai itu menggunakan varchar. Negara asal itu juga menggunakan varchar. Mengapa menggunakan varchar? Karena varchar itu kapasitas karakternya itu lebih dari 1000 karakter. Selanjutnya ada tabel bandara. Tabel bandara ini isinya sebagai berikut. Ada kode bandara. Kode bandara ini menggunakan char. Nah, char sama varchar ini sama saja, cuman berbeda dengan kapasitasnya. Char itu lebih sedikit daripada varchar. Menggunakan char dan constraint-nya menggunakan primary key. Nama bandara di sini menggunakan varchar. Mana mungkin kalau nama bandara menggunakan char, karena nama bandara itu sangat banyak hurufnya. Dan yang ketiga, kota. Kota menggunakan varchar juga. Negara pun sama menggunakan varchar, karena varchar di sini sangat fleksibel. Dan yang ketiga ada tabel penerbangan. Di sini terdapat kode penerbangan. Kode penerbangan menggunakan tipe data varchar dan constraint-nya primary key. Nomor maskapai ini menggunakan integer, karena yang sudah saya jelaskan, integer itu termasuk tipe data numerik. Asal menggunakan tipe data char. Tujuan pun menggunakan tipe data char. Dan waktu berangkat atau waktu tiba itu beda, menggunakan tipe data keterangan waktu, yang dimana keterangan waktu itu bisa disebut date type. Kapasitas di sini menggunakan tipe data integer. Harga tiket di sini bisa menggunakan money, tapi saya menggunakan tipe data desimal. Foreign key. Nah, foreign key, kata kunci nomor maskapai ini diambil dari referensi maskapai.
Nah, ini nomor maskapai, kata kunci foreign key, foreign key. Lanjut, foreign key asal. Kata kunci asal ini direferensikan untuk bandara yang dimasukkan ke dalam kode bandara. Dan yang ketiga, foreign key tujuan. Sama saja, cuman berbeda kata kuncinya kemana dan referensinya dapat dari mana. Lanjut, yang ketiga ada table tiket. Di sini table tiket terdapat ID tiket. ID tiket ini di sini menggunakan tipe data integer identity, di mana saya sudah menggunakan integer yang lainnya tidak bisa, error terus. Makanya saya menggunakan identity. Dan primary key-nya constraint. Nah, kode penerbangan menggunakan di sini menggunakan tipe data varchar. Nama penumpang juga menggunakan varchar. Nomor kursi pun menggunakan varchar. Foreign key-nya kode penerbangan. Referensi dari mana? Dari penerbangan, dari diisi kode penerbangan di dalam tabel penerbangan. Nah, di sini primary key. Lanjut, di sini saya akan mengeksekut satu-satu table, satu persatu. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di database. Ini sudah sukses. Lanjut, table penerbangan. Oke, execute. Nah, sudah. Terakhir, kita execute. Nah, kita cek di database ini apakah sudah masuk atau belum. Cek. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah masuk DBO bandara, DBO maskapai, DBO penerbangan, DBO tiket. Jadi yang sudah dieksekut tadi sudah masuk dalam database-nya. Tinggal kita masukkan isi ke dalam database tersebut menggunakan insert into. Insert into ini digunakan sebagai menyimpan data-data ini ke dalam database-nya. Baik, kita execute untuk menyimpannya. Nah, sudah. Kita lanjut. Insert info. Sudah masuk. Kita lanjut ke data penerbangan. Execute, sudah masuk. Kita lanjut ke insert info. Nah, sudah masuk. Jika sudah berhasil semua, gimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya itu menggunakan select. Menggunakan select. From ini berarti mengeceknya dari mana? Dari maskapai dulu, atau bandara dulu, atau penerbangan dulu, atau tiket. Nah, di sini kita akan mengecek select from maskapai. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya, sudah masuk semua yang tadi kita sudah execute semua. Lanjut, select bandara. Nah, di sini sudah masuk semua ya. Dari kode bandara, nama bandara, kota, negara, dan lain-lain. Jadi di dalam kode, di dalam penerbangan ini terdapat kode penerbangan, nomor maskapai, asal, tujuan,
waktu berangkat, waktu tiba, kapasitas, dan hari tiket. Nah, di waktu berangkat ini tidak bisa dari tanggal, bulan, tahun dulu. Jadi didahului dengan tahun, bulan, tanggal. Lanjut, yang terakhir kita select tiket. Nah, di sini ID tiket sudah ada, kode penerbangan sudah ada, nomor penumpang sudah ada, nomor kursi pun sudah ada. Lanjut, nah, perbaiki yang salah. Yang salah itu di bagian data tiket atau ID tiket. Di situ terdapat kesalahan. Jadi ada yang sama nomornya, karena pada dasarnya kalau sama nomornya itu tidak akan bisa jadi langsung merah. Jadi sudah saya benarkan di sini, sudah saya benarkan di penerbangan IP segala macam dari 1 2 3, tadinya kan 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 gitu. Jadi sama semua, jadi saya bedakan. Dan yang terakhir kita hapus tabelnya. Kita mulai dari penerbangan dulu. Kita dari tiket dulu. Kita hapus dari tiket dulu. Kita hapus dari tiket. Kita cek apakah sudah ada. Tidak ada. Di sini sudah kita hapus tabel tiketnya. Dilanjut, drop penerbangan. Dan drop. Nah, sudah ada, sudah berhasil. Kita cek di sini sudah tidak ada DBO penerbangan. Lanjut, kita hapus tabel bandara. Nah, kita sudah hapus tabel bandara, sudah tidak ada di dalam database-nya. Yang terakhir, kita hapus drop, kita hapus maskapai, kita execute. Nah, di sini sudah tidak ada. Jadi database-nya sudah dihapus menggunakan drop table, karena drop table itu fungsinya untuk menghapus tabel-tabel seperti tiket, bandara, maskapai, penerbangan.